Hai, balik lagi sama aku di Cerita Rifa. Dalam video ini aku mau menjawab pertanyaan yang aku nemu di internet mengenai the holidays in the US. Holidays ya, lebih dari satu. Jadi apa aja mereka dan apa aja pertanyaannya dan apakah itu nyata? Jangan kemana-mana, stay tune. Dan bagi kalian yang belum like, subscribe dan komen, segeralah karena ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Nah, pertanyaan pertama ini adalah why do Americans send people Christmas card with photos of their family on it? Kenapa sih mereka itu ngirim kartu Natal salah satu holiday tersebut dengan foto keluarganya? Kenapa? Nah, jadi ternyata mereka tuh punya tradisi yaitu mengupdate ya kehidupan mereka kepada teman-teman saat Natal. Itulah sebabnya kenapa orang-orang banyak mengirimkan foto keluarga dengan baju yang sama ya, seragam untuk kartu Natal. Nanti di situ juga, di kartu itu juga mereka sebut update, si Gabriel misalnya udah gede loh, dia udah bisa kayang. Si Robert udah bisa terjun payung misalnya gitu. Jadi semua diupdate dalam satu kartu tersebut ketika Natal. Nah, masih sehubungan dengan kartu Natal tadi, kenapa sih mereka kayaknya ngirimin untuk semua orang gitu? Sebenarnya enggak, cuman memang kartu Natal itu berbeda ya dengan hari libur lainnya, itu lebih personal dan kayaknya kurang afdol kalau cuman pakai WhatsApp atau dari sosial media. Makanya lebih banyak mengirimkan kartu ketika Natal dibandingkan dengan hari-hari besar lainnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, kenapa sih orang Amerika itu bikin ornamen ya, ngegantungin ornamen di pohon Natal tuh kayak seluruh benda-benda dalam hidup dia digantungin semua di situ, semua ada. Nah, ini memang kebanyakan ya memang begitu, tapi enggak semua benda-benda yang pernah ada dalam hidupnya digantungin sih. Cuman biasanya benda-benda yang digantung itu punya nilai sentimental tersendiri. Misalnya ketika si anak pertama baru lahir, terus mereka bikin sesuatu yang untuk dia, untuk mengingatkan pada kelahiran dia, misalnya kayak gambar bayi atau gambar malaikat gitu. Nah, itu biasanya akan terus digantung setiap tahunnya, even ketika anak ini juga udah tua, dan ketika orang tuanya masih ada dan masih dekorate pohon Natal, itu akan ada terus. Jadi itu lebih ke nilai sentimentalnya. Nah, ini nih mungkin kalian sering lihat di film-film Natal ya. Benar nggak sih orang Amerika itu nyanyi dari pintu ke pintu, rumah ke rumah gitu, walaupun orang nggak dikenal? Nah, sebenarnya ini tradisi Natal yang dari beberapa sumber teman-teman aku, mereka bilang itu hanya terjadi biasanya di kota-kota kecil gitu. Jadi kayak Christmas caroling. Helikopter mungkin helikopter selebriti, aduh. Anyway, nah jadi kebiasaan ini hanya ada di kota-kota kecil ya, kayak misalnya di Midwest. Tapi kalau kayak di kota-kota besar itu enggak ada. Dan biasanya juga di kota-kota besar orang juga banyakkan apartemen dan enggak terlalu saling kenal ya sama tetangga. Beda dengan kota-kota kecil yang dimana mereka lebih saling mengenal dan lebih dekat. Jadi benar ada, tapi enggak di seluruh Amerika dan enggak di semua kota. Nah, ini nih pertanyaan yang udah aku saksikan sendiri. Bener gak sih orang Amerika itu staple lampu-lampu di atap? Jadi kalau Natal gitu ya, kan pada pasang lampu tuh kayak di film-film lah. Kalian yang udah sering nonton tuh udah pada tahu. Jadi kayak satu rumah itu dipasangin lampu, jendela, pintu, luarnya, tembok, sampai atap-atap segala ya, sampai pasang kereta Santa gitu. Ya betul, memang ada, mereka pakai staple khusus gitu untuk menempel lampu-lampu tersebut. Bagi kalian yang udah pernah nonton kayak Christmas Vacation atau Christmas Holiday, itu film jadul, itu yang aku ingat sekarang ya, itu ada tuh si bapaknya naik ke atas atap untuk menempel
lampu-lampu pakai staple, terus dia yang jatuh, jadi lampunya kecabut lagi semua. Well, namanya usaha, Cin. Nah, kalau kayak aku kemarin, karena kita cuma di pagar doang, dililit-lilit, enggak pakai staple juga sih. Ada beberapa lampu yang agak berantakan gitu, paling kita selotip aja. Nah, ini nih pertanyaan berikutnya. Apakah orang Amerika itu menganggap Thanksgiving sebagai pemanasan sebelum Natal? Memang sih berdekatan ya, cuman beda 4 minggu aja. Itu dari Thanksgiving ke Natal. Nah, sebenarnya sih enggak pemanasan ya, tapi memang karena berdekatan terlihat kayak pemanasan. Jadi the holidays tersebut, kenapa dibilang Happy Holidays bukan Merry Christmas atau Happy New Year? Happy Holidays karena memang dalam 6 minggu yang berdekatan ada 3 hari besar di Amerika, dari Thanksgiving akhir November, terus Natal dan Tahun Baru. Jadi makanya disatukanlah menjadi the holidays. Nah, ini lagi ada pertanyaan yang aku bisa paham banget karena udah ngeliat sini di film. Gimana sih dalam film ya orang-orang Amerika itu yang perempuannya pakai stilettos di salju, Cin? Oh my god, aku udah pernah lihat itu dalam salah satu Christmas movie sih sebenarnya, yang memang nggak perlu terlalu masuk akal. Pokoknya ada Christmasnya, ada tema Christmasnya. Nah, jadi aku lihat sendiri ini perempuan, karakternya dia pakai stiletto dong di salju, bener-bener gak masuk akal ya. Tapi itulah Hollywood, Cin, ya, tetap harus yang all out walaupun dalam film dan di salju. Nggak penting banget sih sebenarnya. Aku juga bete ya pas nonton film itu, ngomel-ngomel sendiri. Tapi even orang Amerika sendiri bilangnya udah sih itu Hollywood, udah tahu juga, ngapain marah-marah. Well, bener juga sih. Buang-buang energi, Cin. Jadi confirm ya itu cuma di film. Nah, ada lagi pertanyaan, kenapa sih banyak film Natal itu yang bertemakan kerajaan, royalty? Why? Apa orang Amerika pengen banget gitu ya? Ada kerajaan di sini. Nah, itu aku juga nggak tahu. Tapi mungkin ya, kemungkinan besar karena di dalam kerajaan itu kayaknya romantis ya. Ada kehidupan, ada putri, ada pangeran. Kan ada tuh cerita pangeran berkuda menyelamatkan seorang putri. Ya gitu-gitu deh. Jadi kalau bawa-bawa kerajaan itu kayaknya romantis dan laris. Laris, Cin, ngejual royalty, ngejual keluarga kerajaan. Nah, pertanyaan lagi nih, apa benar orang Amerika tuh kalau Natal ya berdiri tuh di sekeliling piano terus pada nyanyi? Well, lagi-lagi itu adalah tradisi di sebagian tempat yang enggak semua orang Amerika melakukan itu. Misalnya lagi-lagi kayak orang di ya keluarga besar yang rumahnya besar dan yang punya piano. Kalau nggak punya piano ya gimana mau main piano? Dan nggak semua orang juga main piano, dan nggak semua orang juga punya rumah yang besar. Nih ada pertanyaan lagi, bener nggak sih orang Amerika itu beli pohon beneran buat pohon Natal? Jawabnya yes ya. Aku sendiri beli pohon Natal yang fresh dari Oregon. Jadi pohon Natal kemarin itu kalian bisa cek ini di link di atas, nyasar, Cin. Jadi dari Oregon dia pergi dulu ke state lain, muter-muter baru nyampe ke Pasadena. Jadi lelah dia ya dalam perjalanan. Ya bener, kita prefernya pohon yang fresh. Jadi it's okay, terserah mau yang fresh atau yang plastik, yang penting semangatnya. Pertanyaan berikutnya, kenapa sih orang Amerika itu nyebut hot chocolate itu hot cocoa? Nah, jawabnya adalah karena coklat itu terbuat dari koko. Dari biji koko. Aku tanya temen-temenku ya, sesimpel itu jawabannya. Kenapa ya? Karena memang coklat dibuat dari biji kakao. Kalau bahasa Indonesia, biji koko, iya kan? Bener juga, Cin. Jadi case close. Nah, pertanyaan berikutnya, benar nggak sih orang Amerika itu pasang pohon Natal hanya saat malam Natal?
Oh my god, jelas tidak jawabannya, karena aku udah pengen pasang pohon Natal itu dari bulan November ya. Begitu kelar Thanksgiving udah pengen pasang, tapi pohonnya belum nyampe. Nah jadi ada beberapa keluarga yang memang tradisinya memasang pohon Natal ketika semua keluarga udah berkumpul, which is malam Natal. Itu biasanya kan semua keluarga dari luar kota, anak, cucu, segala gitu udah pada ngumpul pada malam Natal, jadi pasang bersama. Tapi kebanyakan orang juga pasang kapan mereka sempat, atau kalau memang suka banget dari November udah pasang, ya kan? Jadi itu adalah benar, tapi enggak semua. Nah berikutnya pertanyaan juga yang bikin aku takjub, enggak paham. Seriously, benar nggak sih orang Amerika itu bikin untayan hiasan pohon Natal dari popcorn? Jawabannya adalah benar. Why? Jawabnya why? Salah. Reaksi aku why? Kenapa? Ini ya, baru-baru aku nonton film Christmas movie, judulnya Christmas in the Bayou kalau nggak salah. Ini salah satu yang aku ingat ya, banyak sih. Nah jadi dia sama emaknya itu, si perempuan ini sama emaknya, atau ada Christmas satu lagi lah apa gitu, mereka merajut masangin popcorn satu-satu dibenang jadi untayan, terus dilingkarin di pohon Natal. Bagi aku pribadi itu merusak pohon Natal. Nggak ada ya yang namanya popcorn itu buat pohon Natal. Popcorn itu buat dimakan, Cin, iya kan? Lagian kan bisa apa sih namanya, bisa jadi semut dateng kalau popcornnya manis, atau anyway lah ya. Menurut aku itu enggak pantas, tapi ya sutralah, bukan tradisi aku. Aku enggak pasang begituan di rumah, jadi it's okay, terserah, ya kan? Nah, ada lagi nih pertanyaan mengenai kenapa sih orang Amerika merayakan Natal itu 2 kali? Apa itu Thanksgiving? Nah, bagi sebagian orang di luar Amerika atau non Amerika, mereka itu nggak paham ya kenapa ada Thanksgiving, which is juga family time, keluarga berkumpul yang kayak Lebaran gitu. Terus kenapa juga ada Natal lagi? Nah, memang sih ya Thanksgiving itu acara keluarga, bener-bener kayak keluarga inti, atau kayaknya semua orang tuh pada mudik. Nah, kalau Natal, sepengetahuan aku nanya-nanya dan udah observasi, biasanya lebih dihabiskan bersama teman-teman kayak gitu. Begitulah tradisinya. Jadi bagi sebagian orang yang di luar Amerika dan atau non Amerika ngeliat kayak 2 kali Natal, padahal enggak, itu adalah 2 perayaan yang berbeda. Nah, ini nih ada pertanyaan lagi. Kenapa orang Amerika nyebut ugly Christmas sweater? Padahal sweaternya tuh sama sekali enggak jelek, malah lucu-lucu, malah cakep gitu kan. Nah, bagi kalian yang belum nonton, aku udah bikin video khususnya, video sebelum ini dia linknya di atas. Nanti aku taruh juga di deskripsi supaya kalian bisa lebih mudah menontonnya dan mencari tahu jawabannya why. Kenapa ugly Christmas sweater? Kenapa enggak pretty Christmas sweater? Ya kan? Nah, ini akhirnya ada satu pertanyaan. Kenapa orang Amerika menyebut Natal itu the holidays? Kenapa enggak Christmas? Kenapa holidays? Libur. Tapi pakai S, yang artinya jamak, lebih dari 1 libur. Karena dalam waktu berdekatan, dalam 6 minggu, ada 3 liburan besar ya di Amerika, dari Thanksgiving, Natal, dan Tahun Baru. Sehingga disebut the holidays. Dirangkum dalam satu kata, holidays. Nah, maknanya sih sama aja. Jadi kayaknya di holidays itu disebut atau diucapkan happy holidays dari mulai Thanksgiving sampai akhir tahun baru. Jadi supaya lebih praktis dan merangkum semua. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana ya kok bisa orang Amerika itu merayakan Natal dari tanggal 1 November, which is tepat setelah Halloween, sedangkan masih ada Thanksgiving, yaitu hari Kamis minggu ketiga bulan November. Pertanyaan yang menarik sih, cuman terus terang aku juga kurang paham kenapa. Tapi memang ada beberapa orang yang aku sendiri ya pribadi menganggap Natal itu adalah
saatnya kayaknya bahagia banget ketika Natal, auranya, suasananya gitu kan, kayaknya yang orang jadi lebih baik, terus yang juga diskon banyak di mana-mana, terus yang kayaknya orang jadi lebih gimana ya, lebih kalem gitu, lebih banyak senyum, lebih bahagia, sehingga bagi mereka yang emang suka banget yang nggak sabar nunggu Natal tiba, jadi udah pengen duluan ngerayain sebelumnya supaya semangat Natalnya itu tetap terpelihara dan membaginya ke semua orang dengan harapan orang lain juga ikut bahagia. Sharing positive vibe ya, berbagi. Pertanyaan berikutnya, benar nggak sih orang Amerika itu naro asinan di pohon Natal? Kayak popcorn tadi, bener nggak sih gitu, dirangkai terus ditaruh hiasan pohon Natal. Nah ini juga aku nggak terlalu ngerti ya, tapi memang ada beberapa keluarga, beberapa orang yang naruh pickles atau asinan tersebut di pohon Natal. Enggak ngerti juga kenapa, tapi ya memang gitu, memang udah tradisi masing-masing. Mungkin dari keluarga tersebut menganggap si asinan ini punya nilai sentimental, nilai yang lebih dari sekedar asinan, sehingga diangkatlah derajatnya, dipasang di pohon Natal. Pertanyaan berikutnya, gimana orang Amerika bisa menghandle begitu banyak liburan dalam waktu yang berdekatan? Ini ya, ada yang menganggap Halloween itu juga udah bagian dari holidays. Nah jadi udah habis Halloween, terus udah heboh, udah sibuk mau Thanksgiving, mau Natalan, terus Thanksgiving itu sendiri, terus persiapan lebih lagi ke Natal, terus tahun baru. Well, karena mereka udah biasa ya di sini, jadi mereka tinggal menikmati aja. Enggak semua orang juga ngerayain Halloween, enggak semua orang juga ngerayain Thanksgiving, enggak semua orang juga ngerayain Natal, dan enggak semua orang juga ngerayain Tahun Baru. Bahkan ada orang yang sama sekali enggak ngerayain apapun, atau ada orang yang memang semua dirayain. Kalau itu sih aku ya, semua dirayain, karena memang bikin aku gembira, bikin aku happy. Nah jadi sebenarnya sih enggak ya, kalau semampunya aja. Kalau kayak Halloween paling aku pasang dekor rumah aja, karena apartemen juga nggak terlalu besar, jadi sedikit aja kayak di depan, di patio, di teras depan. Nah terus kalau Thanksgiving biasa malah enggak ngapa-ngapain ya, paling kita diundang dinner ke rumah teman. Paling aku juga nanti bawa satu masakan apa kayak sayur kayak gitu, udah. Nah kalau Natal yang heboh, yang paling heboh bagi aku itu Natal, kayak rempong deh, kalian bisa lihat sendiri di video-video sebelum-sebelumnya ya, itu gimana hebohnya, gimana stresnya, gimana dramanya aku mempersiapkan Natal. Jadi jawabnya adalah enggak semua. Dan bagi yang memang merayakan semua itu berarti mereka memang punya energi dan semangat yang lebih, yang harus diacungi jempol. Nah, jadi teman-teman semuanya, itulah dia tadi beberapa pertanyaan yang aku nemu di Twitter, di internet, mengenai kebingungan orang non-Amerika mengenai holidays, the holidays di US itu sendiri. Awal-awalnya juga aku bingung, why gitu ya, kenapa the holidays, kenapa enggak Christmas, kenapa enggak New Year, kenapa enggak Tahun Baru. Ada juga sih sebagian yang menyebut Selamat Natal, Selamat Tahun Baru, Selamat Thanksgiving, tapi banyak juga yang nyebut the holidays. Nah teman-teman tercinta semuanya, itulah dia tadi tanya jawab mengenai the holidays di Amerika. Apa itu the holidays dan apa aja tradisinya, kita udah tahu semua. Semoga menambah informasi dan pengetahuan serta menginspirasi. Makasih banyak udah mampir dan nonton ya. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Dadah.